Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Taruna Madya Politeknik Imigrasi, nama Ibu Sri Putu Anam Krisnawardana dari program studi Hukum Keimigrasian. Di sini saya akan mereview book chapter yang berjudul Isu Kontemporer Keimigrasian. Dalam book chapter tersebut terdiri dari beberapa esai, di mana salah satu esainya berjudul Dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Negara Indonesia. Di sini saya akan mereview dibagi menjadi 3 topik. Yang pertama tentang pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga adalah referensi dan daftar pustaka. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak video saya berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ibu Sri Putu Anam Krisnawardana dari program studi Hukum Keimigrasian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview book chapter yang berjudul Isu Kontemporer Keimigrasian yang disusun oleh Taruna Politeknik Imigrasi yang diterbitkan oleh Poltekim Press. Dalam book chapter ini terdiri dari 10 esai atau 10 bab, di mana salah satu esainya pada kesempatan kali ini akan saya review. Esai tersebut berjudul mengenai dampak kebijakan bebas visa kunjungan bagi negara Indonesia. Esai tersebut ditulis oleh rekan saya bernama Muhammad Faiz Febriandana Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview menjadi 3 topik. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga adalah referensi atau daftar pustaka. Dalam pendahuluan ini sendiri bisa dilihat bahwasannya apabila kita cermati tidak ditemukannya adanya rumusan masalah. Karena dalam pendahuluan ini hanya menjelaskan seputar latar belakangnya saja. Dan untuk yang kedua, dalam penulisan pendahuluan ini tidak ditemukannya unsur plagiasi atau kemiripan dengan artikel lain. Hal ini menandakan bahwa penulisan ini benar-benar murni dari pemikiran sang penulis. Selanjutnya dalam pendahuluan ini terdapat fakta dan data yang mendukung. Hal ini dapat ditemukan adanya penjelasan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2016 nomor 21 tentang pemberian bebas visa kunjungan. Selanjutnya juga dijelaskan kronologis, tepatnya pada bulan Juli 2011 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan bahwa bebas visa kunjungan diberikan kepada negara anggota ASEAN yang terdiri dari Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar, serta negara lain yaitu Chili, Maroko, Peru, Ekuador, Hong Kong, dan Macan. Selanjutnya juga dicantumkan peraturan lainnya yaitu Peraturan Presiden nomor 69 tahun 2015, selanjutnya Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2015. Selanjutnya dalam poin pembahasan, di sini sudah saya membagi beberapa poin dalam review saya. Yang pertama adalah unsur keterkaitan topik dengan rumusan masalah tidak ada, karena yang kita ketahui tadi sebelumnya bahwasan rumusan masalah tidak dicantumkan dalam pendahuluan. Selanjutnya pembahasan sudah sesuai dengan topik, yaitu membahas mengenai dampak bebas visa kunjungan bagi negara Indonesia. Hal ini dapat ditemukan di dalam bab 2 pembahasan, khususnya dalam paragraf ketiga, di mana dijelaskan kebijakan bebas visa kunjungan membuka lebar pintu gerbang masuk Indonesia, meningkatkan adanya pendatang orang asing ke Indonesia berbanding lurus dengan berbagai dampak bagi negara Indonesia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Selanjutnya dalam penulisan pembahasan ini terdapat fakta dan data yang mendukung. Hal ini dapat kita lihat dari dicantumkannya beberapa peraturan dan sumber data yang sesuai. Seperti halnya Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016, data dari Badan Pusat Statistik, Undang-Undang nomor 6 tahun 2011, data dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang menyatakan bahwasannya terdapat 169 negara penerima bebas visa kunjungan. Selanjutnya juga terdapat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 12 tahun 2013 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Selanjutnya juga terdapat data yang diambil dari Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai, dan juga ada Lakip Ditjenim tahun 2015, dan beberapa sumber data lainnya.
Selanjutnya, dalam pembahasan ini sangat disayangkan tidak adanya metode penelitian. Namun, apabila kita lihat secara keseluruhan dalam penulisan esai ini, maka metode yang tepat untuk digunakan adalah metode penelitian normatif, karena menggunakan data sekunder berupa undang-undang dan peraturan perundangan lainnya, dan sumber data non-sosial lainnya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, terdapat peraturan tentang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 12 tahun 2013, dan juga adanya Undang-Undang nomor 6 tahun 2011, adanya pemberlakuan Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016, adanya data dari Direktorat Jenderal Imigrasi, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam penulisan pembahasan ini tidak dijelaskan secara detail mengenai teori yang relevan, di mana hanya disebutkan adanya asas manfaat yang diatur di dalam pasal 43 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011. Namun, apabila kita lihat secara keseluruhan dalam penulisan ini, maka teori yang tepat untuk digunakan adalah teori kebijakan selektif keimigrasian dan teori kedaulatan negara. Di mana dalam teori kebijakan selektif keimigrasian dijelaskan bahwasanya hanya orang asing yang bermanfaat saja yang dapat masuk ke wilayah Indonesia dan tidak melakukan pelanggaran, dan bisa juga dijelaskan bahwasanya orang asing tersebut tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Selanjutnya, dalam pembahasan ini juga analisa dapat dipahami dengan baik karena menjelaskan dan mencantumkan data dan fakta yang relevan seperti saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya, namun dalam pembahasan ini tidak dijelaskan mengenai dampak positif dari adanya penggunaan kebijakan bebas visa kunjungan tersebut, di mana secara garis besar dampak yang dijelaskan adalah dampak negatif, seperti halnya penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan orang asing yang masuk ke Indonesia dengan bebas visa kunjungan. Selanjutnya, adanya penurunan dari PNBP, yaitu penerimaan negara bukan pajak, di mana data yang dicantumkan adalah data dari Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai. Selanjutnya, terdapat ancaman keamanan dan kedaulatan negara. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya tindak pidana perdagangan orang oleh orang asing yang menggunakan bebas visa kunjungan. Selanjutnya, dalam penulisan pembahasan ini yang menjadi sisi positifnya adalah tidak ada unsur plagiasi dan kemiripan dalam pembahasan. Karena dalam penulisan ini merupakan benar-benar murni dari pemikiran dari penulis dan hanya mencantumkan dari beberapa sumber referensi yang terpercaya untuk mendukung penjelasan dari penulis. Selanjutnya, kita lanjut ke review mengenai referensi dan daftar pustaka. Apabila kita meninjau dari referensi dan daftar pustaka, yang pertama adalah pemilihan referensi sudah relevan dengan topik, di mana dijelaskan berbagai peraturan yang sudah cukup relevan dan mendukung dengan pembahasan tersebut. Selanjutnya, yang sangat disayangkan dalam review kali ini terjadinya kurang konsisten dalam penggunaan referensi, di mana untuk secara keseluruhan pembahasan ini menggunakan metode footnote, namun masih ditemukan adanya penggunaan body note dalam penulisan ini. Hal ini dapat kita lihat dari adanya penggunaan data ini, yaitu dilihat dari data Lakip Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2015, di mana seharusnya untuk referensi ini ditulis menggunakan footnote. Selanjutnya, untuk daftar pustaka sendiri, rentang waktu referensi sudah up to date, di mana sudah memuat 5 tahun terakhir, dimulai dari 2016 sampai 2021. Khususnya untuk referensi yang dicantumkan dimulai dari 2016 sampai 2018 yang terakhir. Dan juga dalam penulisan ini, peraturan perundang-undangan tidak dimasukkan ke dalam daftar pustaka, di mana seharusnya berbagai peraturan yang sudah dicantumkan dalam footnote
yang dijelaskan dalam pembahasan dimasukkan juga di dalam daftar pustaka agar lebih rapi. Selanjutnya yang sangat disayangkan adalah masih ditemukannya juga penulisan yang belum rapi, di mana dalam pembahasan khususnya terdapat paragraf yang tidak menggunakan metode rapi kiri kanan atau rata kiri kanan seperti halnya paragraf yang lain. Namun apabila kita tarik secara garis besar, untuk esai kali ini menurut saya sudah bagus karena tidak ada unsur plagiasi yang pertama dan juga tidak ada unsur kemiripan, karena hal ini menandakan bahwasannya penulisan ini benar-benar murni dari pemikiran sang penulis. Namun yang sangat disayangkan dalam penulisan ini tidak ditemukannya rumusan masalah dan metode penelitian. Jadi penulisan esai ini sangat disayangkan menjadi tidak lengkap karena kekurangan rumusan masalah dan metode penelitian. Selanjutnya dalam pembahasan juga hanya dijelaskan dampak negatifnya saja tanpa dijelaskan secara detail mengenai dampak positif yang ditimbulkan dari penggunaan kebijakan bebas visa kunjungan untuk negara Indonesia. Karena seharusnya apabila kita melihat dari pendahuluan, dijelaskan bahwasannya latar belakang adanya pemberian kebijakan bebas visa kunjungan ini adalah untuk meningkatkan devisa negara, meningkatkan pariwisata, di mana hal ini tidak dijelaskan secara detail dan tidak dijelaskan secara jelas dalam pembahasan dalam penulisan esai kali ini. Sekian review dari saya mengenai esai dampak kebijakan bebas visa kunjungan bagi negara Indonesia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih.